Dan mereka untuk langsung menghilangkan Parsha, Kadita. Ini udah bagus banget. Drian dengan 2 hero ini itu bisa ngacak-ngacak banget. Kita tahu track record yang dimiliki oleh Drian pula. Sementara Parsha setelah kemarin ada buff terhadap 1 hero ini menjadi laris manis. Oke, dan ada komen nih dari Kolius. Gfam itu kecenderungan main seperti Filipina, mulai terlihat. Oke. Karena emang ada 2 player dari Philippines juga ya yang masuk ke Gfam, ini cukup mempengaruhi pastinya. Yes, dan sudah ada retail keluar sekarang untuk Kadera. Dan tinggal 2 sekarang. Dan ya dengan dihilangkannya misalnya Parsha dan juga Kadita, ini akan membuat dari retailnya bakal bebas untuk bisa bergerak nantinya ya. Dan dia nggak perlu takut untuk bisa dikagetkan misalnya. Jadi untuk fokusnya dia sekarang adalah hanya melihat positioning dari Chow ada di mana. Untuk sementara waktu ya, dengan 2 draft terakhir yang bakal diambil oleh Onyx sendiri. Ini masih ada Balmond sebenarnya, tapi Balmond kalau ke cancel dengan Fredrin juga lumayan ya. Iya. Brave Assault knock up itu bakal cancel dari cyclone sweep-nya dia. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu ya 2 hero yang akan langsung diamankan oleh Onyx Kagura? Esports. Kagura cukup bijak sih, tapi ternyata adanya Selena dan juga Balmond. Waduh, 2 pick off strats yang biasanya dimunculkan oleh Gfam sekarang Malah dibalikan ya. pindah. Tapi dari Gfam mereka bakal nyoba buat main tahan, mereka bakal agak sedikit lebih defense, dan ada Julian sebagai last pick. Sisi yang diambil, berarti di sini sisinya ada 2 ya, berarti Fredrin, Julian, atau bahkan dikombinasikan dengan Lilia slower. Oke, berarti di sini Balmondnya bakal digunakan oleh Kairi, dan akankah 8 pick 100% win rate atau win rate bakal pecah di tangan Gfam? Tapi audience prediction by TikTok 55% untuk Onyx dan 45% untuk Gfam. Begitu banyak juga yang sudah memprediksi ya ke arah Gig. Mari kita lihat apakah suara yang udah kalian berikan memang bisa membuktikan dan juga membawa Gig untuk bisa menambahkan semangatnya lagi, bisa memenangkan pertarungannya. Di belakang kita sudah semakin heboh, MPL Arena sudah semakin membara. Kita mau dengar dulu kali ini suara dari MPL Arena. Yes, dan sudah mulai terdengar juga pastinya suara-suara dari Knockdown yang akan menjadi saksi di game yang pertama. Akankah win rate 100% Balmond dari Kairi akan terpecahkan di tangan Gfam? Dan ini dia game yang pertama kita akan segera dimulai. Yap. Ini penasaran sih Om. Tapi kalau melihat dari hero-hero yang ada, gue sih lebih ngeliat juga masih ada celah juga untuk Gig bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini loh. Ya, setuju sih, karena mereka memang well balance ya. Tapi sekarang dari Onyx Esports mereka akan menitik beratkan untuk bermain di early game-nya. Yang di mana early game ya kita tahu lah. Di sini di Mobile Legends ya. Early game-nya dapat bisa kepegang. Untuk efek snowball ini bakal cepet banget. Apalagi di sana ada Balmond ya kan. Balmond lawan Julian yang Julian agak keteteran sebelum dia level 3 nanti. Tapi setidaknya nantinya pun di saat 2 hero ini pun bertemu, ada tindakan yang bisa membuat berhentinya pergerakan dari Balmond itu sendiri dengan deretan skill yang dimiliki pula oleh Julian. Sementara Drian lah yang harus mereka waspadai. Kenapa? Karena sekarang Drian juga udah menggunakan lagi karena show-nya. Cuman pattern farming dari Kairi yang menggunakan Balmond ini yang harus diberhentikan. Wehe. 2 untuk Gfam, 40. Why? Ini yang bisa gue bilang lagi, setidaknya kan untuk kali ini Matildanya bisa menggagalkan lah ada aksi-aksi pick off ataupun ya dia menjadi satu hero yang bisa membuka ataupun melihat, mencari di mana aja keberadaan dari Selena ataupun Chow itu sendiri gitu. Apalagi Selena kan ya saya tahu lah trapnya pasti akan ada di mana-mana, arrow-nya juga pasti akan bisa dilingin, bahkan dia bisa lagi melakukan sebuah aksi penjemputan ya Pak. Itu tadi yang gue bilang masih ada celah. Masih ada celah untuk bisa bermain di game pertama ini untuk Gig. Ya, dan juga semua bergantung dari Abyssal Arrow sih. Kalau memang bisa connect ke arah dari Kadera, ini bakal menguntungkan untuk Esports. Dan kita belum melihat ada hasil yang maksimal sebenarnya untuk di menit-menit awal seperti ini. Sejauh ini hanya membuka dari Abyssal Trap-nya aja ya. Di area rumputan, meanwhile the top lane. Kita sudah bisa intip juga antara Boots dan Luke yang masih saling memantau aja dari kejauhan. Tapi sneaky peeky, udah ada Janna Cutie yang sudah memasuki ke area outer turret di area top lane-nya. Tapi belum ada satupun hasil yang didapatkan mengingat di area bottom lane. Dari 1v1 situation juga Kadera benar-benar jaga posisi banget sih. Nggak mau terlalu terburu-buru karena 2 hero ini kan sangat-sangat butuh waktu dan tempat yang memang banyak gitu. Sekarang ada 4 player bertarung lagi di area Turtle meninggalkan dari sisi core lanernya. Sama-sama tidak ada Marksman yang join di dalam tim fight kali ini. Tapi barusan ada Way of Dragon nanti dikeluarkan begitu saja connect pula ke arah Julian. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Onyx Esports. Terjadi pertempuran dan first blood-nya malah berhasil didapatkan pula oleh Gfam. Selenanya mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Namun untuk sekarang coba lihat Paloyski mencoba untuk mengejar lagi ke arah depan. Kan Driannya lari dari area tersebut. Tapi di bawah ada Blazing Duet yang sudah dikeluarkan. Wow, Turtle tukar kill ya.
tapi dari emblem yang sudah digunakan nih Om. Ya, menilik sedikit lah mungkin dari emblemnya, tapi tahan dulu cewek. Sedang Waduh, diserang. lihat dengan adanya satu dive in, dengan adanya satu lagi abyssal trap yang membuat dari cewek berhasil untuk dihilangkan. Ya. Circling Eagle yang benar-benar on point juga ya tadi ya. Iya, dan sekarang Way of Dragon-nya udah connect pula. Tapi Kadera membalaskan keadaan walaupun ada Way of Dragon yang connect karena Itu Leonya langsung rower, heavy crossbow, hilang sudah. Itu Drian loh yang notabene adalah tank. Tapi tadi udah kelihatan juga ada taunting-taunting ya. Kamu suka taunting gak kalau lagi nge-rank? Oh, suka sekali. Ya langsung aja makanya beli nih. Ada stiker dari tim-tim MPL. Mohon maaf, saya sudah lengkap ya. Nah, Wah. itu. Om udah lengkap. Jelas. Ya, kan? Aku cuma punya 3 tapi. Ya, lengkapin dong, Bos. Kan abis ini mau di give apa pulung. Oke, begitu rupa caranya ya. Baiklah kalau begitu. Ya, tapi di sini dari pemilihan misal dari spellnya sendiri, dari Geek Fam mereka cukup respect dengan adanya Elzura untuk Purify. Jadi dia bakal mudah untuk ke pick off dari Drian-nya. Iya apalagi Elzura juga selain punya Purify dia punya Black Shoes ya dari defensif ya. Tapi ternyata di arah top lane Boots yang harus pulang dulu ke base-nya untuk memesan GrabFood karena ada diskon sampai dengan 90%. Dia lagi The real pesen dulu. mulus banget bridgingnya untuk kali ini. Bagus sekali ya. Luar biasa saudari Al. Tapi Nobar MPL sambil order set diskon sampai dengan 90% gas. Gas langsung, barusan terlihat lagi. Ada sebuah Plexus yang memang dikeluarkan namun di bagian bawah. Blazing 2 dikeluarkan. Akankah kali ini Ritalia bisa bertahan? Tapi sedikit lagi EP tersisa. Masih bisa selamat. Ada aksi yang dipaksakan pula. Bahkan untuk kali ini Samuel Hati harus mengorbankan dirinya. Terkena satu buah tabrakan ya, Circling Eagle-nya juga membuat ada kompensasi. Tapi lihat, menuju ke arah objektif Turtle yang kedua. Udah mulai di setup oleh Kairi. Udah mulai terkena dengan adanya sedikit gangguan. Luke menjadi garda terdepan. Tapi lihat di sini 3 versus 4 bukan hal yang baik. Drian mencoba untuk mengeluarkan satu Boy of Dragon tapi masih ditahan begitu saja. Meanwhile, Kairi-nya ditahan dengan adanya pergerakan dari Luke yang gak membuat Kairi bisa masuk ke area Turtle-nya. Dan bahkan satu lagi berhasil untuk di-secure dengan adanya retribution yang on point. Itu bagus banget siapa yang udah dilakukan oleh tapi apel daya ini adalah Kairi. Satu sosok jungler yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Hanya tinggal tadi menggunakan shawl-nya aja dia bisa ngedes ke bagian depan. Retribution, lethal counter, connect semuanya Om. Ya, dan dari itemnya sendiri sudah ada satu buah Curse Helm yang di tangan dari Kairi. Dan belum terlalu banyak item-item yang bisa diselesaikan oleh pemain-pemain Oh Onyx. my god, ini adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh pemain dari Geek tapi ternyata mendapatkan balasan pula di area mid. Outer turretnya berhasil mereka hancurkan, hanya saja cewek berhasil dia kabur dari tersebut dengan satu Battle Mirror Image dan masih bisa selamat. Namun Way of Dragon masih tetap dipaksakan pula oleh Drian hingga bisa mendapatkan Jana Kitty, hanya saja belum ada damage yang begitu berarti yang terlihat dari apapun yang dia lakukan barusan. Oke, kita bisa lihat juga di mana dua objektif alter turret di arah mid dan bottom lane yang berhasil itu dihancurkan di tangan teman-teman dari Geek Fam. Perlahan tapi pasti mereka berhasil untuk men-secure game ini. Walaupun kita lihat ada kejar-kejaran dari segi goldnya juga. Dan bahkan 7 poin eliminasi adalah hal yang sangat baik gitu, mengingat dari Onyx dengan hero-hero pick off ini nggak bisa dimaksimalkan. Benar, di awal yang mereka harus bisa maksimal ya, Yep. dengan adanya Selina sendiri juga. Tapi Onyx sendiri meskipun mereka ketinggalan dari sisi kill point-nya, tapi dari objektifnya ini mereka selalu bisa dapetin juga. Yep. Dan itulah yang membuat gap goldnya ini gak terlalu jauh berbeda sama sekali. Dan bahkan bisa dikejar loh oleh Onyx Esports. Iya sekarang ya setidaknya dengan apapun tadi yang udah dia dapatkan oleh pemain dari Onyx ya oke lah mereka mendapatkan objektif. Tapi kalau menurut gua Turtle dan juga Turret ini sayang banget loh. Turret yang Mahal hilang. banget. Tarat sih. yang hilang. Di bawah hilang, di tengah hilang, bahkan yang di tengah loh. Central dan sekarang menyusul lagi satu di bagian atas. Kemungkinan akan bisa dihancurkan. Wah, Hanya gila. saja Julian kali ini mendapatkan sebuah aksi yang begitu baik. Tapi Jet Georgia masih bisa menyelamatkan diri dari sebuah sergapan dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Jana Kitty berusaha untuk kabur dari tersebut. Ada lagi sebuah pergerakan namun tidak bisa lagi bertahan jauh lebih lama dengan ada lethal counter. Hilang sudah Jana Kitty di bawah. Blazing 2 dikeluarkan pula. Kadera masih mencari posisi sambil bisa mengeluarkan ke arah damage-nya. Tapi Samoa akan dikejar bisa-bisa. Tapi cewek masih bisa mengeluarkan damage yang begitu menyakitkan pula cewek. Battle Mirror Image dipanggil lagi dengan satu guiding way. Dan hilang sudah untuk cewek. Begitu baik permainan dari Geek. Baik banget ya, dan bahkan kita sudah melihat di mana Kairi bakal coba untuk mencari kompensasi juga. Way of Dragon yang connect kepada seorang Kadera dan lethal counter. Buy one get one free Turtle plus Kadera. Wah, ini boleh banget sih mereka. Dari tadi bertukar aja ya Om. Nggak ada jeda dikit pun nih kayaknya. Ya misalnya dari XP yang tumbang ditukarkan juga dengan goldnya, dan itulah kompensasi yang memang dicari oleh Geek Fam. Tapi sejauh kita melihat dengan adanya juga Turtle yang ketiga diamankan, Onyx Esports mereka masih sedikit lebih unggul dari jumlah perolehan gold sendiri. Dan turret mereka juga agak tertinggal ya di sini ya. Ini sengit banget ya, jual beli serangannya, saling unggul mengungguli, objektif demi objektif. Tapi lihat Kairi Wow. yang ternyata berhasil untuk men-secure satu orange buffel lagi. Ada
ada guiding wind juga menuju ke arah Kairi. Tapi Kairi hanya mencoba untuk recall dulu aja. Itu dikejar kayak begitu tadi loh, karena apapun yang dilakukan oleh Baloyski dia tadi kayaknya on point Om ya. Bisa, dan teman-temannya dari Kipam itu juga percaya. Di saat dia melakukan sebuah invasi, di saat dia melakukan sebuah inisiasi, dia kan mau melakukan cycling eagle-nya ya. Itu kan pasti udah akan langsung terbang dan menuju ke arah satu hero. Guiding wind yang dia gunakan juga itu bisa membawa rekannya juga percaya, rekannya mau menemani, rekannya siap untuk memberikan damage tambahan pula di area tersebut. Ini kayaknya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh Kipam semakin terbangun, semakin tinggi lagi, walaupun yang harus mereka hadapin sekarang adalah pemuncak klasmen loh. Iya, rekannya juga tadi ikut nonton ya, ada Marky dan juga ada Marky dan juga Frendini. Frendini iya menonton ya, rekannya yang dari satu negara yang sama, tapi kita akan melihat di mana inner turret bakal mencoba menjadi objektif untuk Onyx Esports. Look, menjadi garda terdepannya dan gak bisa lagi menahan damage yang begitu banyak. Ada Blazing Duet juga dikeluarkan, Elzura kali dalam ancaman, gak punya Black Shoes lagi dan berhasil untuk dihilangkan di tangan cewek. Wah, ini pick up-nya satu persatu berhasil diambil loh. Udah ada 2 player, akankah ada aksi balasan, tapi yang bisa Ronya udah mulai connect bola. Baloyski berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Jana kita tertinggal sendiri di bagian belakang walaupun ada pick up sudah dikeluarkan. Tapi kali ini Kadera mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya saja Baloyski berhasil mendapatkan lagi karena 1 player, berarti ada 1 ditukar untuk 2. Mereka masih berusaha untuk bisa bertahan di dalam area yang semakin sempit lagi. Jana Cutie umur segitu lagi lincah-lincahnya ya memang ya. Dari tadi mau ditangkap itu susah banget, licin banget. Yes, dengan enhanced sword tadi yang dipakai oleh dia juga, dan masih baru 1 kali ke pick off. Tapi lihat di sini dengan keunggulan secara objektif Onyx Esports, mereka sudah mulai menggulung pelan dan pasti. Geekfam ini dipaksa untuk main defense atau dipaksa untuk team fight bahkan. Kalau mereka maju satu persatu, mereka bakal ke pick off dengan 100 dari Onyx Esports. Dan tadi barusan terlihat ada 2 player dengan sangat mudahnya berhasil langsung diamankan, tapi Drian udah langsung diusir dengan AD1 cycling eagle. Hanya saja kali ini Kairinya ditahan agar tidak bisa mendekat, tapi Blazing Duel pada maju dan juga memberikan damage begitu banyak ke dalam satu area. Baloyski udah langsung hancur, tapi Kaderanya berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Drian udah langsung menghilang dan lordnya kali ini terbuka dengan begitu bebas. 1 untuk 1 ataupun 2 dari Kipam dalam pertarungan barusan. Wow, itu cewek yang tadi dive in ke arah belakang, memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam, dan akhirnya kita lihat juga di mana Kairi dengan begitu percaya dirinya, kalkulasi defensif yang matang ya, dia maju, dia menahan semuanya, dan peperangan kali ini akan terjadi 4 versus 4 di mana udah mulai terlihat adanya fight. Sakit banget walaupun barusan ada chain enas pula, tapi Jana Kitty nggak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Blazing udah dikeluarkan pula, Lordnya berhasil langsung diamankan, Lordnya menjadi milik dari Onyx. Dan mereka coba lihat walaupun dari SP-nya tersisa sedikit aja dari masing-masing player, anak-anak dari Kipam pun mereka memanfaatkan kesempatan tersebut, dan Pakito Boots berhasil dihancurkan. Masih tadi dia nggak ada flicker sih ya tadi, dan akhirnya harus dihilangkan juga dengan heavy crossbow yang begitu cukup menembus defensif. Ini dari tembus banget sih dia tadi. Tembus banget. Iya. Itu luar biasa sekali, apalagi ya dia semakin pede lagi ya. Iya. The better you smell, the better you play. Ini wanginya juga tembus banget sampai ke sini. Wah, wanginya lagi 2 kali 24 jam, Bu. Betul. Ini wah gila sih ini wangi. Ini kalau misalkan dia ngambus di situ, ya. Besok yang main rumputnya udah kecium nih. Wah, ini bau boots di sini. Dia ngumpet di situ, anak-anak yang di brawl pada tahu. Iya kan? Anak-anak di Brawl ini siapa ini pakai parfum ini nih? Sadap kali, tapi barusan ada sebuah aksi begitu baik, namun Black Shoes langsung dikeluarkan, hampir saja terkena kembali. Tapi Lordnya bisa ditahan. Coba lihat cewek mungkin siap akan masuk dengan Blazing Duetnya, tapi ternyata masih ditahan. Dia battle mirror image, dia ambil lagi stacknya, dia pertahankan arrow di fairy-nya. Ada Kadera yang mulai mundur pula. Wow, udah ada Feeder of Heaven lah untuk Jana Cutie. Ini pasti udah makin sakit lagi dari penetration magicnya juga, dan inner turret. Di arah top lane, tadi berhasil untuk dihancurkan juga dengan ada minion yang sudah di manajemen dengan segitu baiknya untuk Onyx Esports. Nah, ini wave management yang bagus dari Onyx Esports, dimana tadi memang dari Kairinya sendiri ini masih melakukan push untuk di area dari top lane buat dapetin dari turretnya juga. Jadi mereka nggak pengen untuk melakukan end dengan cukup cepat, tapi mereka ada pengen buat dapetin objektif. Jadi 1 demi 1 juga, dan dari Boots dengan Pakitonya dia, defense item sudah terlihat di sana. Jadi cukup respect dengan dominance ice dan juga tanda shield, dan bisa mengarah ke Hunter Strike. Sedangkan misal dari Geekfam sendiri juga, Julian di sini dari Jana Cutie, dia memang punya item-item damage-nya, tapi ini harus bisa di-backupin dengan adanya Irrital. Tapi Irrital belum punya second damage item, yaitu Berserker Fury. Jadi masih menunggu juga di sini sebenarnya untuk Geekfam-nya, sambil nunggu mereka harus bisa melakukan defense-nya. Karena sekarang dengan posisi item seperti dengan defense item yang sudah dimiliki oleh Onyx Esports, Circling Eagle ke depan ini akan sangat berbahaya. Oke. Plus juga setidaknya sekarang Kadera udah punya WON. Ada beberapa player lagi yang memang untuk item defense-nya juga udah mulai terlihat nih, ya. Contoh dari Freddy sendiri udah ada deretan-deretan item defense dalam tubuhnya, karena memang job desk-nya itulah nanti. Cuman dari tadi yang terlihat adalah
Dia berusaha untuk bisa mengusir terus-terusan Kairi. Hanya saja Kairi tidak terbendung. Di sini lihat, damage dealt by Arc, cewek menjadi satu sosok utama yang paling tinggi loh. Iya. Karena kan sekali masuk Blazing Duet area, sekali Betul. masuk Blazing Duet area. Bahkan dia bukan cuma sekedar jadi damage dealer, dia bahkan jadi inisiator. Iya, dan kita juga udah melihat dari Players Gold by UBS Gold di mana cewek dan Kairi dengan 10.000 masing-masing membuat gold gap dari Onyx Esports di sini Parmin udah terlihat gimana 6.400. Oke, terlihat ada 5 player dari Geek bersiap, hanya saja Baloy terlalu dalam sepertinya, untuk masih bisa pergi. Yes, dan nggak ada yang mengikuti ya dari satu guiding win-nya, tapi lihat dari Lord yang kedua sekarang udah mulai di set up, tapi sepertinya akan dipermainkan begitu saja, mencoba untuk ditarik ulur terlebih dahulu, memancing team fight dari Geek Fam untuk memasuki ke area Lord Pit. Yap, dan look, selagi hero itu adalah Millie, itu adalah lawan yang sangat-sangat dia inginkan gitu, sangat dia idam-idamkan. Kan sangat sulit sekali untuk menumbangkan pelanggaran Fredrin, tapi kalau memang sudah ada cewek berputar-putar di area tersebut, pastinya ini akan menjadi satu damage dealer utama yang sangat-sangat menyakitkan pula untuk pemain dari Geek. Lordnya udah mulai dicolek-colek, Lordnya udah mulai dipukulin aja. Kita lihat siapakah yang akan bisa mendapatkan satu Lord ini, di mana tadi seperti Heavy Crossbow udah dikeluarkan pula. Battle Mirror Image, ada Abyssal Rogue, namun Luke masih berada di garis paling terdepan. Yes, dan udah masuk juga kali ini dari Geek Fam menuju ke area Lord Pit. Bakal coba untuk melakukan adanya sebuah kontes, tapi terreset begitu saja. Lordnya nggak mau diambil lagi dari Kairinya, dan bahkan Luke bakal coba untuk menjadi satu garda terdepannya, dan bahkan Baloyski menabrakkan dirinya kepada seorang Drian dengan heavy crossbow, tapi Drian gak bisa lagi selamat dan satu player hilang dari Onyx Esports. Yap, Kairi berada di situ loh. Kairi berada di situ, dia berada di dalam ambus. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk masuk ke dalam menit-menit segini dengan deretan item defense yang memang sudah terlihat? Kayaknya agak sedikit butuh waktu pula. Belum lagi tadi deretan pemain Onyx udah dalam jangkauan yang cukup jauh gitu loh. Arrow-nya connect loh, Baloy. Mau dikejar, tapi tidak mundur lagi. Hanya saja terlihat Bud berusaha untuk masuk ke bagian depan dan juga membuka ataupun menjadi opener di dalam sebuah team fight. Kairi berada di tengah-tengah ataupun pusat lingkaran dari pemain-pemain Geek. Pemain Kadera kali ini dengan Epic Crossbow udah mulai masuk ke bagian depan, tapi Samuante satu yang terakhirnya berhasil langsung masuk ke dalam tubuh satu pemain tersebut. Tapi Kairi mulai dikejar bisa-bisa saja, dan juga cewek berhasil tertangkap. Geek Fam menguasai area dari Lord tersebut. Itu Blazing Duetnya ke cancel in hand chain. Berhenti dia langsung. Dan akhirnya juga tadi kita lihat ada satu buah Wind of Nature ya yang aktif. Yes, dan jangan lupakan juga di sini Geek Fam, mereka item-itemnya udah mulai jadi Elzura. Dengan lilia dia udah punya glowing one sekarang. Bakal ada bird effect tambahannya. Tadi Drian ini untuk berhadapan dengan Elzura bakal sulit. Untuk lilianya Kadera juga bisa masuk di momen yang tepat. Dan ini akan menjadi Lord untuk Geek Fam. Kalau mau di kontes juga kayak ini agak sedikit gambling sebenarnya. Iya. Buset semuanya, coba lihat tuh. Semuanya langsung fokus ke arah Kairi, tapi Kadera tertangkap pas satu kali ini adalah kehebatan dari Onyx Esports, di mana mereka masih bisa mempertahankan yang walaupun yang dilakukan, dan Sinata Jana Kitty mendapatkan lagi karena lot tersebut, dan juga ada shutdown yang dilakukan dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung tumbang, namun Jana Kitty juga mendapatkan hasil yang sama. Ada 3 player tersisa dari Geek Fam sendiri. Elzura dikejar bisa-bisa, Abyssal Rogue-nya hampir saja connect, tapi efek tahun yang dikeluarkan ada flicker, namun sudah ditumbuk begitu saja, hilang sudah untuk kali ini dari pergerakan yang dimiliki oleh Lilia. Hanya ada Baloyski dan satu Lord yang akan keluar sesaat lagi. Yes, dan walaupun Lord tadi secure oleh Geek Fam, tapi 4 player yang hilang. Ini bukan hal yang baik juga, di mana Baloyski bakal coba untuk mendefense sendirian aja. Double jam dan juga Baloyski sering klik Eagle mencoba menyelamatkan diri, tapi gak akan bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Kadera sendirian, dan bahkan kali defense akan menjadi satu objektif, dan cewek masih bisa mundur. Tapi lihat Heavy Crossbow Boots begitu sakitnya juga menelan damage-nya. Hilang sudah, dan masih bisa didefend dengan cukup baik di tangan Geek Fam. Wow, itu nyaris tadi. Dan memang Heavy Crossbow penyelamat sekarang. Dan reset semuanya. Meskipun memang berhasil mendapatkan Lord yang kedua, tapi Geek Fam mereka kehilangan Banyak 4 hero sekaligus. 4 hero hilang. Ini dia. Ini tadi dari Samsung Galaxy. Ya, dimana Kairi memang dia cukup memaksakan untuk Kairi, karena yes, itu memang harus dilakukan juga kalau memang mereka ingin mengkontes dari Lordnya. Tapi bayarannya mahal banget dari Geek Fam tadi, karena ternyata 2 hero-nya ini bisa untuk memukul mundur. Wow, dan mereka belum menyerah. Mereka dari Geek belum mau memberikan kemenangan ini untuk Onyx. Coba lihat, sekarang mereka lah yang mulai menekan balik. Mereka yang menghabisi satu persatu dari objektif yang dimiliki oleh Onyx.
Ada 3 player bergerak bersamaan. Rokursa sekarang diamankan pula. Masuk menit ke segini. Kayaknya rata-rata dari masing-masing player itemnya sudah mulai full om. Network mungkin sudah nggak ngaruh-ngaruh banget lagi. Cuma yang ngeri ini dari Gixpam karena mereka punya Irithel. Iya, damage area sama, tapi lethal counter barusan dikeluarkan hanya untuk menghilangkan satu wave minion ataupun memberikan efek balasan juga ke arah pemain dari Geekpam itu sendiri. Di bagian atas ada satu Bestaran lagi yang mereka berhasil hancurkan. Tidak ada serangan yang begitu berarti, hanya saja cewek aja. Satu damage di luar utama yang diwajibkan dan diharapkan dari Onyx bisa menghancurkan Kick, malah dia yang tertangkap duluan. Iya, dengan satu damage yang diharapkan untuk bisa nge-clear wave ini dengan cepat ya, tapi lihat habis row-nya connect dan kali ini Boots bakal coba untuk memporak-porak keset, tapi dilakukan lagi Geekfam di arah belakang, tapi Bootsnya juga bisa lagi bertahan, damage begitu banyak, tapi ada satu counter. Kairi gak bisa lagi bertahan dan berhasil untuk ditumbangkan juga, dan bahkan 3 player dari Onyx berhasil untuk dihilangkan. Ada Winston saja tapi belum bisa menyelamatkan Samoh Hate dari jurang kematian dari depannya, tapi Drian bakal coba untuk bertahan base-nya, dan Geekfam berhasil untuk men-secure game yang pertama. Geekpam. Asanya masih ada dan itulah yang mereka perjuangkan habis-habisan. Aul, apa kamu masih ingat perbincangan kita di ruang tunggu? Yes. Apa yang saya sebutkan?